Oke, langsung aja kali ya guys. Gue tahu lo pada mungkin pengen banget buat belajar HTML, CSS, JavaScript gitu ya supaya makin jago. Nah, jadi kali ini gue bakal kita belajar bareng. Kita bakal coba coding bareng untuk website yang lagi viral sekarang ya, Cek Hodam ya. Nanti di project ini kita cuma gunain HTML, CSS, sama JavaScript doang, nggak perlu yang lain-lain, sama paling tambahan untuk library JavaScript-nya. Kita nanti bakal pakai yang namanya jQuery, supaya nanti kita ngodingnya JavaScript itu lebih mudah lagi, lebih singkat lagi. Nah, yaudah langsung aja deh, kurang lebih nanti websitenya tuh gini ya, kita inputin misalnya nama kita ya, misalnya gue inputin Nanda, nah misalnya Nanda kosong gitu ya, atau Burhan kosong, Hardi kosong, Yuda kodamnya iblis gitu misalnya ya, atau Yuni kodamnya kuntilanak gitu ya. Nah jadi kita bakal buatnya itu gitu kurang lebih nanti. Jadi dia bakal ngerandom apakah si namanya itu punya kodam atau enggak, dan kalau misalnya punya kodam itu apa isi kodamnya, itulah kurang lebih nanti ya guys ya. Kita bakal coba ngebuat itu sebaik mungkin. Nah, jadi buat kalian yang mau coba untuk belajar HTML, CSS, JavaScript yang lebih baik lagi, nah kita belajar dulu dari sini supaya kalian punya basic dan fundamental yang kuat banget. Nah, nanti harapannya kalau kalian udah selesai bisa ngerjain ini, gue harap kalian post di Instagram kalian, jangan lupa tag gue di Instagram ya. Karena sekecil apapun progres kalian, pastikan orang lain itu bisa tahu, guys. Nah, jadi jangan malu untuk nunjukin hasil kalian. Oke deh, langsung aja kita masuk ke Visual Studio Code-nya dulu. Kita masuk ke Visual Studio Code-nya dulu. Di sini gue buka folder baru. Ya, ini kita silang aja. Kita buat folder baru ya. Di sini gue mau buat folder di D aja kali ya. Di D kita buat di sini. Kita buat nama ininya Cek Hodam kali ya. Cek Hodam. Nah, kita select foldernya. Nah, di dalam sini ya, kita buat dulu satu buah file ya, nama filenya index.html ya. Nah, kenapa index.html? Supaya nantinya ketika kita deploy atau kita publish lah gitu ya ke browser kita, nanti dia bakal muncul di pertama kalinya gitu. Jadi intinya harus index.html, jangan yang lain. Oke. Nah, langsung aja ya kita buat folder lagi, satu folder namanya asset. Nah, kenapa folder asset? Karena nantinya di dalam itu kita bakal tambahin image ya, atau tambahin gambar, tambahin style.css-nya, lalu tambahin JavaScript-nya gitu ya. Nah, jadi makanya kita perlu aset gitu. Nah, lalu kita tambahin aja dulu asetnya. Di sini kita buat satu folder lagi namanya image. Nah, nanti kita tampung gambarnya di sana. Kita buat sebuah file lagi di dalam aset namanya itu style.css, sama satu lagi main.js. Oke. Nah, udah. Lalu kita butuh background nih guys. Nanti kalau kalian lihat di sini ya, ini ada backgroundnya ya. Nah, backgroundnya kayak gini. Itu nanti bakal gue share juga di deskripsinya. Jadi kalian yang perlu backgroundnya langsung aja lihat di deskripsi gue. Oke. Nah, lalu kita masukkan gambarnya. Wait, gue pindahin dulu gambarnya ke sini. Nah, ini tinggal gue rename aja gambarnya jadi background. Ya, background. Nah, udah begini ya, udah jadi backgroundnya. Kita langsung coding aja di index.html-nya. Kita buat tampilannya itu sederhana aja guys. Jadi ada backgroundnya, lalu ada inputnya ya. Jadi supaya kita bisa masukin namanya nanti dan submit atau cek kodamnya ya. Nah, langsung aja kita buat HTML5. Oke, nah ini kan title-nya dokumen nih, kita ganti dulu. Jadi cek Hodam ya, kita buat cek Hodam. Nah, lalu kita masukin aset-aset kita tadi ya, mulai dari style sama main.js-nya. Nah, caranya gimana? Kita masukin aja link CSS. Nah, ini kita hapus dulu style.css-nya karena kita itu nyimpannya di dalam folder aset.
Nah, berarti kita perlu atur path-nya ya. Kita gunain titik, slash, pilih aset, kita klik, lalu pilih style.css. Begitu. Nah, kalau udah kita masukin script-nya ya. Caranya kita bisa gunain script, src, lalu kita panggil ya sama seperti style tadi. Kita pakai titik, slash, aset, main.js. Begitu. Oke, nah ini udah untuk seluruh aset-asetnya ya. Tapi nanti masih kurang yang di background, itu nanti aja deh kita tambahin. Itu nanti kita tambahinnya di style.css. Oke, langsung aja kita buat tampilannya sederhana aja. Cukup ada container, lalu nanti ada headernya ya. Jadi pertama kita buat dulu kelas container. Kelas container, di dalamnya nanti bakal ada kelas header. Header ya. Nah, lalu di dalam headernya ini kita buat title-nya ya. Oh, sorry, ini supaya biar lebih kelihatan, gue tambahin ini aja deh. Gue show preview aja deh. Supaya kita bisa langsung lihat gitu ya hasilnya. Nah, mungkin kalau lo yang belum bisa show previewnya, boleh download dulu extensionnya. Atau mau pakai live server juga bisa banget gitu. Oke, langsung aja. Ini kita kecilin dulu. Oke, udah. Ini kita zoom. Nah, biar kelihatan ya. Oke, nah setelah itu sudah ditambahin nih header kontainernya juga. Nah, lalu kita tambahin H1 karena kita mau buat judulnya. Judulnya itu cek Hodam. Nah, di bawahnya kita mau tambahin paragraf. Nah, jadi ini kayak info lah gitu ya, info. Kita tambahin namanya itu cek Hodam yang ada di dalam diri kamu gitu ya. Nah, udah seperti ini, kita buat lagi satu satu div lagi ya, namanya itu search. Nah, ini nanti isinya ada inputan buat nama ya. Sorry, gue minum dulu ya guys. Inputan buat nama. Jadi nanti kalau di type namanya atau diketik, kita bisa langsung ketik dari situ. Ya, kita buat pakai kelas search, di dalamnya itu kita kasih form. Ya, pakai form aja nggak masalah, karena nanti bentuknya itu form ya. Ada inputannya. Nah, lalu kita kasih input ya. Input type-nya text, ID-nya kita kasih search. ID-nya search. Nah, begini. Ya. Ini kita kecilin lagi deh biar kalian kelihatan. Nah, begini. Oke, nah udah kita pakai search, lalu di bawahnya kita kasih button. Buttonnya itu kita kasih tulisannya cek. Ya. Kita kasih deh ID-nya ya. ID-nya kita kasih btn search. Search ya, btn search. Nah, kita mau nanti si buttonnya itu ada di bawah. Ya, jadi di bawah urutannya itu title-nya, paragraf, lalu nanti di bawahnya ada inputnya, lalu di bawahnya lagi ada button. Nah, di bawahnya lagi nanti ada hasilnya. Gitu. Berarti kita gunain BR aja lah, biar cepat. Nah, jadi kayak ginilah kurang lebih untuk gambaran kasarnya. Oh, kita masih kurang ini guys, untuk hasilnya ya. Hasilnya itu nanti kita tampung di dalam kelas ini aja deh. Hasil Hodam ya. Hasil Hodam. Nah, di hasil Hodam ini kita pakai paragraf aja. Paragraf nanti kurang lebih itu hasilnya bakal ada nama yang kita inputin, lalu kita kasih Hodam kamu dalam kurung nama Hodamnya ya. Nama Hodamnya apa gitu. Nah, lalu kita kasih ID. Nah, ID-nya ini supaya nanti dia bisa dipanggil di JavaScript kita. Gitu. Kita kasih aja result untuk hasilnya. Nah, udah deh kurang lebih begini untuk tampilan kasarnya ya. Ini belum kita tambahin CSS supaya lebih bagus lagi ya. Ini HTML-nya aja dulu. Kita sudah punya kelas-kelasnya ya, tinggal kita manfaatin aja nanti di style kita. Nah, langsung aja kita masuk ke style.css. Nah, di style.css ini kita bakal perbagus lagi. Ini gue silang dulu deh.
perbagus lagi untuk tampilannya. Pertama gue mau tambahin dulu font family-nya ya. Kita mau buat font family-nya itu dari Google Font. Nah, pakai Google Font, kita klik Google Font. Gue mau family-nya itu Poppins. Poppins kita klik, lalu kita pilih get font, get embed code, kita pilih import. Nah, ini pastikan yang web ya guys. Yang web, jangan Android, iOS ataupun Flutter. Import, lalu kita copy aja code-nya semua di sini ya. Kita klik, kita paste. Nah, ini ada style-nya. Nah, style-nya itu kita hapus aja. Ya, kita hapus. Karena kita nggak masukkannya di HTML, tapi di CSS-nya langsung. Jadi bisa import langsung. Oke, kita import sudah Poppins-nya, font family-nya. Lalu kita tambahin ke body kita. Nah, kita tambahin body. Kita balik lagi ke Google Font-nya. Kita copy yang ada di sini nih. Ya, kita copy. Ini di bawah Poppins Teens-nya ini ya, kita copy aja. Salin. Kita paste. Nah, ini udah berubah nih font family-nya jadi Poppins semua nih ya. Tapi kita nggak mau font weight-nya itu 100 karena kayaknya terlalu tipis nih. Kalau 100 kita ganti aja jadi 300. Nah, 300 sudah mendingan lah ya. Segini aja. Nah, selanjutnya kita mau tambahin background ya. Kita mau tambahin background. Tapi kita perlu buat body kita itu posisinya itu relatif ya. Position kita kasih relatif. Nah, supaya bagus kita kasih relatif. Lalu kita tambahin body, lalu titik 2 before ya, supaya nanti kita bisa tambahin backgroundnya di sini gitu. Jadi antara styling background dan styling komponen yang ada di konten yang ada di body kita itu nggak nyampur sama background. Jadi karena kita mau backgroundnya itu ya mengatur dirinya sendiri ya, makanya kita pakai before aja. Nah, tinggal kita tambahin konten petik 2 ya. Lalu setelah itu kita tambahin untuk posisinya. Position kita ganti positionnya itu jadi fix ya. Kita mau backgroundnya seperti itu aja gitu bentuknya. Nah, lalu kita tambahin di sini background image. Nah, tinggal kita pilih URL. Nah, ini tinggal kita tambahin petik 1, lalu kita kasih titik /image background. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya ya, kita tambahin background size-nya. Background size kita kasih cover. Lalu kita kasih background repeat-nya yaitu no repeat. Lalu kita kasih attachment. Background attachment-nya itu kita kasih fix ya. Lalu yang terakhir kita kasih posisinya. Background position center. Nah, lalu kita tambahin Z index. Ini kita kasih Z index-nya -1. Oke. Kita kasih Z index -1 dan juga kita beri dia blur ya. Blur. Nah, blurnya, kita kasih filter. Filternya itu blur. Nah, gitu. Kita kasih 3 pixel aja. Nah, ini kayaknya nggak mau kelihatan karena dia ada di... Ini dia nggak kelihatan karena dia ada di previewnya. Mungkin kita coba untuk show dia itu di live server aja deh. Nah, kita masuk ke live server kita buka Google. Nah, ini. Nah, ini masih belum muncul karena kita belum tambahin ada di sini. Oh, kita tambahin dulu deh ininya. Height sama width-nya. Height 100%. Width-nya kita kasih 100% juga. Oke. Nah, sudah ya. Ini masih dia di belakang nih. Center no repeat top. Kita atur dulu deh ininya. Topnya itu ada di 0. Left-nya itu ada di 0 juga. Oke, ini kita coba refresh dulu.
Nah, tinggal kita ganti ininya. Kita ganti colornya aja nanti si cek hodamnya ini ya, gitu. Jadi kita masuk dulu ke bawah ke stylenya, kita kasih titik container supaya dia jadi warna putih. Kita kasih color dulu deh, color white. Nah, udah kelihatan nih. Jadi karena tadi backgroundnya hitam jadi nggak kelihatan. Nah, ini udah seperti ini. Tinggal kita pindahin dia ke tengah ya. Kita pindahin ke tengah, lalu nanti kita atur roundednya si si inputnya dan si buttonnya itu gitu. Nah, caranya tinggal kita pilih di kontainernya ini, kita atur supaya dia berada di tengah. Kita buat dulu displaynya itu flex ya. Kita atur displaynya ke flex, lalu kita kasih justify contentnya center ya, sama kita kasih alignmentnya itu center juga ya, supaya dia di tengah. Nah, ini kita refresh, lalu kita tambahin width dan height-nya. Width-nya itu kita buat 100%, dan height-nya itu kita atur di 100 pH. Oke, nah jadi dia sudah berada di tengah. Nah, tapi kita mau buat dia itu si headernya itu berada di tengah juga ya. Jadi kayak seolah-olah memang betul-betul di tengah gitu ya. Nah, ini kan hanya posisinya aja yang di tengah, tapi untuk text alignment-nya itu nggak di tengah. Nah, berarti kita perlu tambahin lagi di sini stylingnya. Karena tadi si si cek hodamnya ini berada di kelas header, dan kita mau semua konten yang ada di header itu adanya di tengah ya, berarti kita perlu set dia text alignment-nya itu berada di tengah. Nah, berarti caranya kita masuk ke style, kita masukkan kelas header-nya ya. Di dalam kelas header kita atur supaya text alignment-nya itu center gitu. Nah, ini udah center nih ya. Jadi sudah di tengah gitu. Oke, nah lalu kita mau coba tambahin lagi di sini beberapa ada oh ini kita kasih di sini kelas baru ya, kita buat di sini kelasnya search ya, search. Nah, di search ini kita mau buat si teksnya itu nanti ketika di type, nah ini kan di pinggir dia, kita mau nanti dia mulainya itu dari tengah gitu. Berarti di search-nya ini atau di kelas search-nya ini kita kasih display dulu, display flex, lalu justify content center, dan juga align item center. Nah, setelah itu ID-nya lagi ya, supaya tadi seperti yang aku bilang, supaya nanti ketika dia di type itu dia berada di tengah ketikannya itu ya, berarti kita harus tambahin ID search. Nah, kenapa ID search? Kalau kita lihat di sini, si inputnya itu punya ID yang namanya search. Berarti kita tambahin ID itu search ya. Tinggal kita masukkan text align center. Nah, kita coba. Nah, sudah berada di tengah. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Kita atur untuk width dan height-nya juga ya. Kita atur width-nya itu ada di 100%, height-nya ada di 50%. Biar panjang tapi nggak yang lebar banget gitu ya. Sorry. Oh, kita kasih di 50 pixel. Oke, nah begini. Ya, jadi nggak terlalu panjang banget. Nah, selanjutnya kita coba atur. Nah, kita coba atur untuk ininya, roundednya ya, atau lekukannya gitu. Nah, kita bisa gunain border radius. Nih, border radius, kita atur border radiusnya itu di 30 pixel. Nah, jadi kurang lebih gini. Ya, border radiusnya ada di 30 pixel. Nah, selanjutnya kita coba buat font size. Font size-nya itu ada di 1,2 rem.
Nah, ini jadi lebih besar ya. Kalau tadi kan masih agak kecil. Kita buatnya di 1,3 rem. 1,2 rem. Nah, lalu kita tambahin outline-nya biar nggak usah ada garis tepinya ya. Kita kasih non aja. Sorry. Oke, jadi nggak ada garis tepinya kayak tadi. Nah, selanjutnya kalau udah kita tambahin, kalau teman-teman cek di sini, ini masih belum Poppins ya untuk inputannya. Berarti perlu kita tambahin lagi font family. Kita copy aja deh dari sini. Nih, kita copy aja font family-nya. Kita pindahin ke sini. Nah, coba refresh. Nah, ini sudah. Oke, selanjutnya kita coba atur untuk di buttonnya ya. Buttonnya itu ada di sini. Nah, button search ini kita copy aja ID-nya ya. Button search kita masukkan ke sini. Kalau ID kita berarti pakai pagar, kita paste. Nah, di button search kita tambahin padding. Nah, paddingnya kita atur di 10 pixel dan 20 pixel. Oke, nah ini nanti kita pakai margin aja deh kalau gitu ya, supaya dia nggak terlalu nempel nih. Kita atur marginnya, margin di 10 pixel. Oke, sudah berjarak nih ya. Tapi kita mau juga si border, sorry bukan si border, si buttonnya itu punya garis lekukan gitu ya. Berarti kita atur border listnya, border radiusnya. Border radius kita atur di samain aja deh 30 pixel. 30 pixel. Nah, lalu kita cek. Oke, sekali lagi kita atur font family-nya supaya sama. Dia nggak include yang di body ya guys ya, jadi makanya kita perlu tambah manual. Nah, ini sudah ada nih jadinya. Oke, gitu sih. Lalu button search udah. Nah, kita mau ketika nantinya kursor kita arahin ke buttonnya ini, dia berubah warna gitu. Berarti kita hover ya, kita pakai hover namanya. Nah, hovernya ini kita copy aja ID-nya di sini. Nah, kita copy, kita paste, titik 2, hover. Nah, seperti ini ya guys ya. Lalu kita kasih background color black. Nah, lalu kita kasih colornya itu white, supaya nanti ketika di hover tulisannya itu jadi putih gitu ya. Nah, kita refresh dulu. Wait, kenapa tidak bisa nih? Button search hover background color. Hover sudah benar. Color background color. Oh, sorry, ini jangan black deh. Background colornya kita atur di 000. Mau nggak ya? Kita refresh coba. Wait. Kenapa dia tidak mau di hover? ID button search button, kita cek dulu buttonnya. Button search. Ini kita copy aja dulu deh. Kita copy di sini. Button search. Button search. Wait. Hovernya. Hover. Button search kenapa belum mau ya? Wait. Oh, sorry. Button search hover. Nah, gini. Titiknya kebanyakan, guys. Nah, begini ya. Jadi kalau dia diarahin kursornya, dia bakal nge-hover dan hitam jadinya. Tapi teksnya berubah jadi putih. Gitu. Oke. Ini udah. Selanjutnya untuk hasilnya, kita mau supaya dia itu nggak terlalu kecil ya. Kalau gini kan kayak kecil banget gitu ya, kurang kelihatan. Nah, berarti kita perlu
atur stylingnya di CSS-nya ya. Kita masukkan di index HTML, hasil kodam kita copy aja kelasnya. Nah, kalau kelas berarti kita pakai titik, kita paste. Nah, di sini kita atur dulu marginnya itu supaya nggak terlalu deket banget ya sama buttonnya. Kita atur di 10 pixel aja. Paddingnya kita atur di 2 pixel dan 10 pixel. Kita cek dulu. Oke, sudah lebih berjarak ya. Selanjutnya kita coba tambahin lagi di sini itu ada color. Color kita atur di putih, tapi kita mau ada ininya. Ada shadow-nya gitu ya. Kita kasih shadow-nya. Text shadow kita atur di blue. Nah, blue-nya itu kita atur di biar agak turun ke bawah, shadow-nya kita atur di 2 pixel. 2 pixel. Nah, sudah kelihatan nih kurang lebih. Tapi kurang kelihatan lagi nih karena nggak bold. Berarti kita harus bold. Ya, kita kasih font weight-nya itu font weight bold. Nah, sudah seperti ini. Tinggal kita tambahin lagi border radius. Wait, ini kita coba cek dulu yang di sini. Oh, ini agak besar ya. Oke, berarti kita perlu tambahin lagi di body kali ya. Di body coba kita cek dulu body before relative normal. Oh, sorry, kita atur dulu. Marginnya belum kita atur di 0. Paddingnya juga itu 0. Nah, oke, jadi lebih bagus lagi, lebih rapi. Jadi nggak ada scrollnya, jadi nggak kelewat dari si browser kita. Oke, itu lalu kayaknya kurang besar deh ininya, fontnya. Hasil kodam, oh kita atur deh, biar lebih kelihatan besar lagi. Ini kan kayaknya agak kecil ya. Kita atur lagi P atau paragrafnya itu kita mau font size-nya itu ada di 1,2 rem. Refresh. Oke. Kita bandingin dulu deh. Kita refresh. Nama hodam kamu. Oh. Nama hodam kamu. Wait, ini kayaknya kurang besar nih. 300. Ini font weight. Blurnya, blurnya kita tambahin deh 4 pixel. Oke, font size di sini hasil kodam kita tambahin deh. Font size-nya itu jadi large. Font size large. Nah, ya, ini udah agak mendingan nih, jadi lebih besar. Dia pakai yang large. Oke, gini ya. Jadi nanti harapannya kalau kita input namanya Agus misalnya ya, kita enter ya ataupun kita cek, nanti dia bakal nampilin kodamnya di sini. Kalau misalnya nanti dia kosong inputannya, kita bakal tampilin alert. Nah, gitu. Langsung kita masuk ke JavaScript-nya main.js, kita masukin di sini. Nah, tadi kan aku sampaikan di awal kita mau gunain jQuery ya. Kita langsung ketik aja jQuery di browser. Nah, kita klik jQuery ya. Jadi bagi yang belum tahu jQuery, ini adalah library JavaScript ya yang bisa digunain supaya kalian bisa lebih mudah lagi untuk ngoding JavaScript-nya. Kita ambil yang CDN aja deh. Nah, kita klik CDN, uncompress, kita copy. Kita masuk lagi ke HTML-nya ya, kita pastekan di sini di bawah style sheet-nya ya. Kita pastekan di bagian head. Nah, setelah itu kita tambahin sebuah function ya, function JavaScript. Nah, bagi yang belum begitu mengerti apa itu function atau yang lainnya gitu ya, boleh banget coba dibuka lagi modul JavaScript yang udah aku bagiin di bio aku ya.
function check hodam ya, kita tambahin event ya, kita tambahin event, lalu di bawahnya kita kasih event dot prevent default ya, kita kasih seperti ini. Lalu nah disinilah kita akan memanfaatkan si jQuery-nya. Jadi kalau kalian pakai JavaScript biasa kan harus dokumen get element by ID atau by class gitu-gitu ya. Nah kalau di sini kita hanya perlu gunain seperti ini. Misalnya kita mau ambil nama gitu ya, let nama sama dengan tinggal pakai $, dalam kurung, masukin deh ID-nya apa gitu. Karena namanya itu ada di ID search ya nantinya. Nah berarti kita copy aja nih. Karena kita nginputin namanya itu kan di inputan yang ID-nya search. Berarti kita copy ID search. Nah, kita paste di sini. Nah, setelah itu, kalau udah, tinggal kita kasih kondisi ya. Misalnya namanya itu kosong gitu ya. If nama ya sama dengan kosong ya, maka nanti bakal ada alert ya. Nama tidak boleh kosong. Nah, gitu. Tapi kalau enggak, ya, kalau namanya ada isinya, langsung deh kita kasih kodamnya gitu. Nah, caranya kita kan mau buat kodamnya ini isi atau enggak gitu ya, ada atau enggak. Nah, berarti kita buat dulu let status ya. Let status sama dengan isi dan kosong. Nah, gitu. Isi dan kosong. Nah, selanjutnya kita bakal random ya. Kita bakal atur, kita bakal gunain sintaks dari JavaScript yaitu math_random ya, math_floor dan math_random. Caranya kita buat sebuah kelas dulu. Buat sebuah variabel dulu. Kita atur di const, lalu kita coba random status namanya ya. Jadi kita random statusnya, lalu kita pakai math titik. Nah, di sini kita pakai floor. Nah, floor di dalamnya kita kasih math.random ya. Math.random kita kali dengan status .length. Jadi dia bakal random ya atau melakukan pengacakan itu ya sebanyak data yang ada di statusnya itu ya di sini gitu. Berarti karena ini ada 2 ya 2 kali gitu dia ngerandom, berarti antara isi atau kosong gitu aja gampangnya. Oke, ini kita kasih titik koma dulu. Nah, selanjutnya kita kasih kondisi. Kalau misalnya dia isi kodamnya, berarti nanti dia tuh nampilin apa kodamnya gitu ya. Tapi kalau dia kosong, ya dia bakal nampilin nama yang diinputin itu kosong kodamnya gitu ya. Nah, berarti kita kasih kondisi if ya random statusnya itu sama dengan 0 ya. Nah, kenapa 0? Karena di sini kan kita pakai array. Nah, array itu indeksnya dimulai dari 0. Nah, berarti kalau dia random statusnya itu dia ngedapetin 0 di sini, nah berarti dia bakal nampilin bahwasannya ada nih kodamnya, isi ini kodamnya gitu ya, kurang lebih. Nah, jadi misalnya random statusnya itu 0, maka kita deklarasikan dulu variabel di sini ya. Variabel namanya itu let hodam. Nah, disinilah kita bakal tambahin hodamnya gitu ya. Jadi kalau kalian mau nambahin hodam atau mengurangi hodam, di sinilah pokoknya. Ini kita atur di array. Misalnya di sini miokarbu gitu ya, mungkin ya miokarbu. Nah, lalu kodamnya yang lain kuntilanak gitu misalnya, kuntilanak. Atau kodam yang lain itu ada burung beo gitu misalnya, burung beo ya. Atau apa ya, keyboard mekanik gitu misalnya, keyboard mechanical ya, keyboard mechanical. Nah, gitulah kurang lebih ya. Kita atur di 4 aja dulu ya guys ya, biar nggak kebanyakan. Nanti kalian boleh atur, terserah kalian kodamnya itu isinya apa aja.
Nah, lalu kalau udah kita kasih di sini titik koma, lalu kita random lagi ya. Kita random const random supaya nanti dia bisa dapat pilihan yang random gitu ya orangnya atau kodamnya. Sama seperti tadi, kita copy aja di sini. Ya, nggak perlu ketik-ketik lagi, kita copy. Tapi status length-nya ini kita ganti jadi kodam length. Kodam length ya, gitu jadi ya. Jadi dia bakal ngelihat isi dari yang ada di variabel kodam, variabel array kodam gitu. Nah, kalau udah kita tinggal masukkan lagi di bawah supaya nanti dia bisa tampil di sini ya, di result ini. Nah, kita perlu tambahin kode ya. Di sini kita pakai jQuery lagi, kita pakai $, lalu buka kurung, petik ya. Kita kasih pagar. Kenapa pagar? Karena kita mau sisipkan nanti teksnya itu di ID ya, ID result. Nah, ID itu pakai pagar. Berarti kita tulis result di sini. Nah, kalau udah kita kasih dia .html karena kita mau replace ya ke HTML-nya gitu ibaratnya. Nah, kita kasih buka dan tutup kurung, kita kasih backtick ya. Nah, ini kebetulan backtick gue ada di sini. Nah, backtick itu yang di ujung kiri atas di keyboard ya teman-teman ya, yang petiknya itu miring ya, itu backtick. Nah, lalu kita kasih $, ya, kita kasih $, lalu kita panggil di sini namanya ya, karena kan tadi urutannya itu gini ya, nama kodam kamu apa gitu ya. Nah, berarti kita atur di sini nama dengan strip kodam kamu dalam kurung. Nah, kita tambahin lagi $, buka kurung kurawal. Di sini kita kasih kodam. Nah, kodam kita kasih di sini kurung siku, kita tambahin random. Nah, supaya nanti dia ngerandom nih apa aja kodamnya. Nah, lalu karena kita tadi buatnya di sini itu pakai huruf besar ya atau uppercase, kita atur namanya ini ke uppercase. Kita kasih titik to uppercase ya, buka dan tutup kurung. Nah, kodam kamu apa? Nanti dia bakal muncul. Nah, kita mau supaya nanti kalau udah diklik atau didapetin kodamnya, si inputannya itu bakal kosong. Nah, berarti caranya kita atur di $, buka kurung, kita kasih ID inputannya ya. ID inputannya itu kebetulan search namanya ya. Jadi kita kasih pagar search. Nah, supaya dia kosong kita kasih .val ya, atau value supaya dia kosong. Nah, gitu kurang lebih. Nah, tapi kalau misalnya kodamnya kosong ya, else ya, berarti nanti dia nampilin kita copy aja di sini. Kita copy, yang ditampilin itu kosong gitu ya. Gini. Nama strip kosong gitu aja. Ya, jadi dicek kodamnya ada apa enggak. Kalau nggak ada berarti kosong. Ini kita kasih uppercase aja deh. Kosong. Nih, ini tadi jQuery kita, ini kita ke sini. Oke, kita refresh coba, kita masukin misalnya Budiman, kita enter. Oh, sorry, sebentar. Cek kodam. Oh, wait. Kita belum tambahin fungsi di buttonnya, guys. Jadi dia belum, kalau kita ketik apapun ya, dia belum mau nge-redirect ke JavaScript-nya. Berarti kita perlu tambahin lagi di index.html. Nah, di sini button kita. Nah, button kita namanya itu button search. Berarti nanti ketika setiap kita ngeklik button search ini, maka dia akan ngecek kodamnya. Nah, caranya kita pakai jQuery-nya lagi ya. Di sini di bawah function cek kodam, kita deklarasikan ketika misalnya dokumen kita sudah ready ya. Document.ready function ya. Function, maka nanti kita bisa buat dia itu berjalan. Nah, berarti kita tinggal panggil ID-nya $, petik, pagar, button, search ya. Tadi kebetulan namanya itu button search, tinggal kita arahin dia supaya kalau ngeklik maka dia akan mengarahin ke cek kodam. Nah, begini. Ya, jadi
kalau dia klik si buttonnya ini, kalau kita klik button search-nya, maka dia akan ngarahin ke cek hodamnya gitu. Coba kita refresh, kita coba jalanin misalnya Agus, enter, sorry, kita cek, wait, kenapa masih belum ya? Button klik, kita coba lihat dulu di codingan kita. Cek hodam, event, function, ready, button search. Kita coba copy dari sini dulu. Mana tahu ada yang typo ya. Button search. Oke, ini harusnya udah aman. Dollar. Dot click cek hodam. Titik koma jangan lupa. Document. Ready, function. Wait. Coba kita lihat lagi. Kita refresh. Kayaknya ada yang salah nih. jQuery-nya aman kan ya? jQuery, wait, kita coba cek dulu. jQuery sudah aman harusnya. Scriptnya sudah kita masukin di sini. Wait guys. Kita coba kasih alert dulu deh. Alert testing. Ya. Kita mau cek apakah udah berfungsi atau belum nih. Testing. Oh, udah nih. Testing udah. House. Testing udah mau. Ini kita coba komen dulu. If nama sama dengan kosong. Wait, ini kita coba kasih sama dengan. Dicek kok masih belum mau ya. Agus. Wait, ini kayaknya ada yang salah nih guys. Nama search. Oh sorry, kita lupa tambahin .file. Sorry guys, kita lupa tambahin .file. Jadi kita nggak tahu nih value-nya apa nih di search-nya. Gitu. Jadi kita ulangi lagi deh. Agus. Nah, Agus kosong ya. Budiman kosong. Harry kodam kamu keyboard mechanical ya, gitulah kurang lebih ya guys ya. Jadi kalau nanti kita refresh lagi dia bakal ngulang lagi gini. Tapi kalau kita cek belum ada isinya, nah nama tidak boleh kosong. Ya, kadang kita lupa nih ya untuk tambahin .file-nya. Jangan sampai lupa guys tambahin .file-nya. Oke, gitu kurang lebih. Nanti jangan lupa kalian yang udah berhasil di apa namanya ya, di show ke ini kalian, ke Instagram kalian ya, begitu. Jadi jangan lupa di tag gue-nya. Tapi kalau kalian mau untuk upload lagi ya ke GitHub itu boleh, silakan. Oke, itu aja guys, sekian dariku. Terima kasih. Enjoy.